Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluh bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga dapat merusak hubungan dan menurunkan semangat untuk menjalani kehidupan. Saudaraku, Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan bersyukur dalam setiap situasi dan keadaan. Mari kita renungkan 5 akibat dari kebiasaan apabila kita sering mengeluh dengan keadaan yang dialaminya. Yang pertama, jika kita terlalu sering mengeluh dapat merusak ketenangan jiwa dan kesehatan mental kita. Kita menjadi mudah marah, gelisah, bahkan bisa jatuh dalam depresi. Mengeluh hanya menambah beban pikiran, bukan menyelesaikan masalah, tetapi memperpanjang masalah. Sedangkan Islam itu mengajarkan kita untuk selalu bersabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Jika ada masalah, lebih baik kita mencari solusi sambil memperbanyak doa dan usaha. Jadi dengan begitu hati kita akan menjadi lebih tenang dan lebih bermakna. Yang kedua, akibat dari kebiasaan mengeluh yaitu rusaknya hubungan sosial. Orang yang sering mengeluh cenderung membawa aura negatif, membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di sampingnya, dan akibatnya teman atau keluarga bisa menjauh. Padahal sebagai makhluk sosial kita membutuhkan hubungan yang harmonis. Islam juga mengajarkan untuk menyebarkan kebaikan dan menenangkan hati kita dengan sesama, bukan sebaliknya. Mari jaga lisan dan sikap untuk lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, agar silaturahmi tetap terjaga erat dan penuh berkah. Saudaraku, tahukah kita bahwa terlalu sering mengeluh dapat menghambat pertumbuhan kepribadian? Orang yang suka mengeluh dapat menghambat pertumbuhan pribadi masing-masing dan cenderung fokus pada masalah, bukan mencari solusi. Padahal setiap ujian bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk tumbuh berkembang lebih dewasa. Jika terus mengeluh, kita akan sulit untuk maju dan kehilangan banyak peluang yang ada di depan kita. Islam mengajarkan kita untuk bersabar, berusaha, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa atau kejadian. Jadikan setiap tantangan menjadi jalan menuju kedewasaan dan kesuksesan, dan jangan membiarkan keluhan menjadi penghalang untuk kemajuan kita sendiri.
Dan yang keempat, dampak dari kebiasaan mengeluh adalah menurunnya produktivitas diri. Ketika kita sibuk mengeluh, waktu dan energi kita akan habis dan tidak membawa solusi. Kita menjadi malas, tidak fokus, dan sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita mengambil tindakan, berdoa, dan terus berusaha. Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan lebih produktif. Dan yang terakhir adalah apabila kita sering dan terus-menerus untuk mengeluh, akan membuat pola pikir kita menjadi pola pikir yang negatif. Kita menjadi terbiasa melihat segala sesuatu dari segi sisi yang buruknya saja. Akibatnya hati kita menjadi gelap, semangat kita menurun, produktivitas kita menurun, dan hidup ini terasa penuh dengan beban. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk terus selalu baik sangka dan husnudzon, dan tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pikiran yang positif akan membawa hati menjadi tenang dan kehidupan yang lebih bahagia. Mari kita biasakan melihat hikmah di balik setiap ujian atau peristiwa atau kejadian, dan berhenti membiasakan keluhan-keluhan dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan mengeluh dan menggantinya dengan sikap sabar, syukur, istiqomah, serta semangat dalam menghadapi ujian hidup. Dengan begitu hati kita akan menjadi tenang, pikiran selalu jernih, dan hidup lebih bermakna. Semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, menjadikan kita hamba yang kuat dan bijaksana dalam setiap peristiwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.